berpoligami atau memadu, istilah Balinya itu dilarang. Jadi selama masih memadu, jadi mereka tidak akan pernah mendapatkan pelayanan secara normal seperti masyarakat pada umumnya. Desa wisata menjadi salah satu daya tarik untuk wisatawan apabila berkunjung ke Bali. Salah satunya yaitu Desa Penglipuran. Dinobatkan sebagai salah satu desa terbersih di dunia pada tahun 2016, Desa Penglipuran menyuguhkan berbagai macam kearifan lokal budaya Bali serta tata ruang yang menganut konsep Tri Mandala. Terletak di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, desa ini memiliki luas kurang lebih 112 hektar. Tentang alam dan budaya di desa ini sudah tidak perlu diulas lagi. Banyak ulasan tentang itu yang bisa ditemukan. Tapi, tahukah Anda bahwa Desa Penglipuran memiliki satu hal spesifik yang cukup jarang ditemui di tempat lain di Bali? Sama seperti desa adat di Bali pada umumnya, Desa Penglipuran juga memiliki aturan adat atau yang biasa disebut awik-awik. Namun, ada satu aturan adat yang membuat desa ini lebih istimewa dari tempat lain. Desa adat Penglipuran memiliki larangan untuk melakukan poligami atau laki-laki di Desa Penglipuran dilarang memiliki istri sah lebih dari satu. Menurut saya poligami itu sebenarnya tidak boleh. Baiknya kalau di sini kan melindungi mengayomi wanita. Di sini tidak pernah. Pernah dulu katanya masih saya kecil, baru akan dibikinkan rumah, itu dia tidak jadi. Itu. Tidak jadi poligami. Makanya diceraikan satu. Kalau menurut saya poligami itu adalah suatu larangan jika dilihat dari segi wanita, tentunya pasti merasakan bagaimana ketika kita sudah dimadu. Nah, terkadang merasa sakit ya, tentunya kita sebagai wanita dimadu oleh suami kita sendiri, seperti itu. Saya kan tidak suka di poligami gitu maksudnya. Maksud saya kalau ada larang gitu kan laki-lakinya tidak berani ya punya istri dua gitu. Bagi masyarakat desa, memiliki lebih dari satu istri yang sah merupakan hal yang dilarang. Aturan ini sudah ada sejak Desa Penglipuran berdiri, sekitar masa pemerintahan Raja Bangli keempat, yakni Idewa Gede Putu Tangkeban ketiga. Awik-awik yang merupakan sebuah warisan leluhur ini tetap dipatuhi oleh warga Desa Penglipuran sampai sekarang. Menurut penuturan dari Klian Adat Desa Penglipuran, aturan adat tentang larangan poligami ini belum tertulis pada awik-awik Desa Pakraman Penglipuran. Meski demikian, hal ini merupakan sebuah kesepakatan yang harus dipatuhi oleh warga Desa Pakraman Penglipuran. Kalau sejarah awik-awiknya niki kan merupakan suatu warisan.
Jadi mungkin dulu para leluhur kami yang membuat itu mempunyai tujuan yang khusus untuk ini salah satu perlindungan terhadap kaum wanita di Desa Penglipuran. Kalau di awig-awig sementara, jadi itu belum tertulis. Tetapi secara adat, jadi secara fakta kita udah punya tempat karang memadunya. Jadi salah satu bukti kalau di Bali kan ada adat yang tertulis dan tidak tertulis. Tetapi dua-duanya diikuti oleh warga karena itu merupakan kesepakatan adat. Kan banyak di desa adat itu ada beberapa aturan memang ada yang sudah ditulis, ada yang belum ditulis. Tetapi itu menjadi sebuah kesepakatan yang harus diikuti oleh warganya. Apabila ada warga desa yang melanggar awik-awik ini, maka sebagai sanksi, warga tersebut akan diasingkan ke sebuah tanah kosong yang sudah disiapkan oleh desa adat yang disebut dengan Karang Memadu. Karang Memadu adalah lahan kosong seluas 9 kali 21 meter yang terletak di ujung selatan wilayah Desa Penglipuran. Tidak hanya pembatas ruang saja, pembatasan aktivitas fisik warga yang sedang menjalankan sanksi adat ini pun diterapkan. Berpoligami atau memadu istilah Balinya itu dilarang. Tetapi ketika ada warga kami yang melanggar, itu disediakan sebuah tempat yang disebut dengan Karang Memadu. Jadi itu adalah tempat di mana warga kami yang berpoligami itu diisolasi. Jadi mereka selama berpoligami akan diisolasi di tempat itu. Kalau kita melihat dari tahapan pernikahannya, pertama kan kalau kita menikah dengan pertama kali, jadi kita akan melalui beberapa proses. Jadi proses secara adat maupun dinas. Jadi secara adat itu kan ada kegiatan ritual yang mana itu akan mendapatkan saksi-saksi dari adat dan direstui oleh adat dan disahkan oleh adat dan juga di kedinasan. Nah kemudian ketika kita masih sah dengan yang pertama, kemudian kita menikah lagi dengan yang kedua atau mencari istri yang kedua, nah pernikahan yang kedua inilah yang tidak akan direstui oleh adat, ya, sehingga selama pernikahan kedua itu tidak akan pernah selesai secara ritual adat. Jadi istilah Balinya masih kotor atau leteh. Nah itu makanya ketika orang yang berpoligami tersebut di desa kami itu diisolasi di sana dan tidak diperbolehkan untuk masuk ke tempat suci milik desa adat karena status pernikahannya masih kotor istilahnya karena belum selesai secara adat dan ritual begitu. Jadi selama masih memadu, jadi mereka tidak akan pernah dapat boleh mendapatkan pelayanan secara normal seperti masyarakat pada umumnya. Itu. Kecuali mereka salah satu diceraikan. Jadi kalau cerai kawin lagi boleh, tetapi memiliki istri yang sah dua-duanya di Desa Penglipuran itu yang tidak boleh gitu. Jadi solusinya memang di desa ada adat sendiri memberikan solusi yaitu ya mau milih antara meninggalkan yang pertama atau mengambil yang kedua atau menceraikan yang kedua tetap dengan yang pertama dan melanjutkan kehidupan yang normal di desa adat Penglipuran itu. Kalau masih kekeh dengan pendiriannya mau dua-duanya ya itu jadi ada konsekuensi yang memang harus dijalani oleh orang tersebut. Jadi tidak mendapatkan izin masuk ke pura milik desa adat. Jadi aksesnya pun cuman lewat belakang rumah saja. Itu lewat Karang Memadu tapi lewat belakang rumah. Jadi terbatas mereka. Itu adalah hukuman sebetulnya. Jadi keturunan dengan istri yang kedua itu yang terdampak. Kalau dengan yang pertama kan dia sah, jadi dia resmi. Ya. Dengan istri yang kedua, ketika melahirkan keturunan, itu yang terdampak. Jadi mereka yang masih dikategorikan masih anak yang belum lahir melalui sebuah proses ritual yang sah dan suci itu. Pekarangan itu memang dikosongkan, jadi memang dikosongkan, sudah disiapkan untuk apabila ada warga kami yang melanggar begitu. Jadi desa akan membuatkan rumah. Rumahnya itu kan rumah sementara.
Karena mereka dititipkan di sana untuk berpikir gitu. Apakah perbuatan saya ini udah benar atau salah? Dibuatkan rumah, tetapi itu kan rumah sementara, semi permanen lah. Ya, itu sementara. Bukan rumah permanen yang kayak kita, bukan. Jadi itu sementara. Dibuatkan tempat untuk tinggal. Nggak mungkin kita nggak menempatkan orang tanpa tempat berteduh di sana. Jadi itu disiapkan oleh desa adat. Dengan berlakunya larangan poligami tersebut, menunjukkan jika warga desa Penglipuran sangat menghargai dan menghormati wanita. Terbukti, dengan belum adanya kasus poligami yang terjadi selama puluhan tahun sejak aturan adat tersebut dibuat pada 19 Agustus 1989 dan tetap dipatuhi sampai sekarang. Memang tidak ada yang berpoligami gitu. Belum ada yang berpoligami. Sampai sekarang. Itu sejak desa ini berdiri. Jadi ini memang udah warisan turun-temurun. Jadi kami sudah mewarisi dari dulu sampai sekarang.